Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat ibadah kepada segenap saudari yang beribadah di Jemaat Gereja Kristen Pasundan Bethel, Cirebon. Ini adalah minggu pertama pelayanan Penatua yang baru. Selamat bergabung dengan kami, wajah lama, penampilan yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Baiklah, kita akan mengawali ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Jemaat bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, pendengar RRI yang setia, kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu pagi ini diambil dari Keluaran 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan Kidung Jemaat 338, 1, 2, dan 4. Menyebarkan terang dunia.
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, diawali dengan saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba-domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami berbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita sambut dengan pujian dari PKJ 38, 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, pendengar RRI yang setia, setelah kita dengan kesungguhan dan kesadaran mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah berita anugerah pengampunan sebagaimana ditulis di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudari yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 39 ayat 1 sampai 3.
petunjuk hidup baru. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya. Diambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Demikian bunyi firman Allah. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, pendengar RRI yang setia, kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Saudara Indri dan Yosafat. Semua karena kemurahan-Mu.
Majelis Jemaat atas nama Jemaat mengucapkan terima kasih atas pujian yang telah dilantunkan Saudari Indri dan Saudara Yusafat. Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, pasal 3 ayat 1 sampai dengan 15. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Sebagaimana pujian yang dilantunkan saudara-saudari terkasih kami, Indri dan Yusafat, kami pun meyakini dan mengimani bahwa keberadaan kami, berbagai hal yang dapat kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini tidak lepas dari cinta kasih dan kehendak Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terus menghayati karena segala sesuatu yang dapat kami lakukan oleh karena Tuhan. Demikian juga saat kami beribadah saat ini. Itu semata-mata oleh karena kemurahan dan cinta kasih Tuhan yang berkenan mengiringi, menyertai, memberkati kami. Perjalanan dari rumah tangga, dari keluarga kami masing-masing hingga ke tempat ini. Demikian juga saat kami diperkenankan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami meyakini Tuhan ada rencana yang hendak Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk melihat dengan mata iman bagaimana sesungguhnya Tuhan memperkenankan kami, melayakkan kami untuk ikut serta dalam karya penyelamatan di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan karuniakan di dalam setiap kami agar kami dilengkapi dan dimampukan untuk mengerti dan memahami akan sabda kebenaran firman-Mu. Demikian juga saat kami kembali ke tengah-tengah kehidupan keseharian kami boleh tertuntun oleh sabda kebenaran firman yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dalam Kristus firman yang hidup. Amin. Musa diutus Tuhan, Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15, saya bacakan buat kita semuanya. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu
bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila ia mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat pagi pendengar RRI yang setia. Kita memasuki minggu terakhir di bulan Agustus. Saya nggak mau jauh-jauh. Tadi pagi saat Bapak, Ibu, Saudara-saudari bangun, apa yang pertama-tama terlintas dalam benak atau pikiran kita? Begitu bangun, biasa pasti klasik kan, mengucap syukur, berdoa. Terus mungkin juga kita membaca Alkitab dan melakukan rutinitas. Pernah nggak dalam kehidupan kita, begitu pagi Tuhan karuniakan kehidupan, maka kita bertanya, Tuhan, adakah rencanamu yang harus aku lakukan pada hari ini? Jarang ya. Itu sejalan dengan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Ntar tanya boleh ke anak-anak kita yang masih pemuda remaja. Biasanya ibu-ibunya, bangun udah siang. Apa kalau dibangunin? Teman-teman di pojokan sana, males, masih ngantuk. Ya pasti banyak alasan-alasan yang tadi dikemukakan, ya masih nggak mau melakukan apa yang diperintahkan, apa yang diminta. Kesel nggak lihat kayak gitu anak-anaknya? Kalau kesel mah sedih saya. Karena itulah yang juga biasanya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saat Tuhan utus, kita berdalih. Kita memiliki 1000 macam alasan untuk menolaknya. Sebagaimana Musa yang dikisahkan dalam kitab Keluaran saat diminta dan diutus oleh Tuhan untuk membebaskan orang-orang Israel dari tanah Mesir. Jawaban-jawaban yang diberikan menggambarkan kalau bisa jangan. Malas, nggak punya kemampuan dan lain sebagainya. Alasan-alasan yang dikemukakan. Malah kadang-kadang masa iya sampai nanya namanya siapa ya? Bagi saya kok sampai ke sana ya? Lantas saya kemudian coba baca literatur bahwa inilah awal mula umat Israel menyebut Allah yang mereka sembah dengan YHWH yang kemudian dimasukkan huruf hidupnya jadi Yahweh. Kalau aslinya YHWH. Dan dalam satu bagian dari hukum Taurat, jangan menyebut Allah dengan sembarangan.
Sehingga tradisi Israel kalau ketemu kata YHWH nggak pernah menyebut atau melafalkan dengan Yahweh, tapi Adonai. Karena tadi pemahamannya nggak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Begitu tahu ada YHWH, dia mengucapkan atau melafalkan bukan itu yang dilafalkan, tapi Adonai atau alias sebutan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana Musa dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir, dimulai dari sebuah peristiwa. Peristiwa di mana ia menjumpai sebuah hal yang menurut pikirannya ajaib. Karena semak belukar terbakar, namun semaknya tidak terbakar. Ada nyala api, tapi api itu tidak memakan apa yang dibakarnya. Kemujizatan itulah yang mendorong dirinya untuk, waduh, ada apa ini? Saya mau menyimpang, melewati itu. Belum lagi ia beranjak, baru cuma niat, Tuhan tahu. Nggak boleh beranjak, nggak boleh pergi. Bahkan ada sebuah hal yang disampaikan. Tanggalkan kasutmu, karena tanah yang kamu injak adalah kudus. Tidak berhenti di sini saja Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, pendengar RRI yang setia. Musa diberikan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dan menopang mereka. Tuhan beserta Musa dalam tugas yang diperintahkan kepadanya, mengeluarkan umat Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, tema kebaktian saat ini atau khotbah saat ini, keberanian untuk diutus dalam nama Tuhan. Bicara tentang keberanian, bicara tentang diri kita sendiri. Keberanian seringkali dikaitkan pada, bisa saja tentang kelengkapan, bisa tentang kapasitas. Saya berani oleh karena kelengkapannya memadai. Saya berani karena saya memiliki kapasitas. Tapi ada juga sih yang berani, sekedar berani atau bondo nekat. Pokoknya berani aja gitu. Keberanian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, rasanya menjadi hal yang terus-menerus dihayati dan dimaknai oleh setiap orang percaya. Tadi sebelum nyanyi Indri sama Yosafat melalui bapaknya, ya udah nanti nyanyinya setelah khotbah. Boleh nggak Pak Pendeta di awal khotbah? Boleh. Ternyata jadi bekal buat saya. Makasih Indri, Yosafat memberikan inspirasi buat saya. Pujian tadi menghantar kita untuk menghayati dan memaknai, yaitu tadi yang disebut keberanian. Keberanian bukan oleh hal yang lain tapi karena Tuhan. Tuhanlah yang sesungguhnya menolong dan menopang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pengalaman Musa menjadi pelajaran berharga buat kita. Kalau bicara tentang kapasitas, Musa seorang pengembala kambing, pengembala domba. Tapi dia mau dijadikan seorang pemimpin. Kalau bicara kapasitas, rasanya juga nggak memadai. Bicara tentang kelengkapan, dia punyanya cuma tongkat untuk menghalau, untuk mengarahkan domba-domba gembalaannya. Tapi ternyata tongkat yang dipegang itu apa? Bermanfaat kan? Jadi alatnya kan? Bahkan untuk menyatakan kuasa Tuhan di hadapan Firaun. Kalau kita baca
di perikop selanjutnya. Bicara kapasitas, bicara kelengkapan, Musa tidak memiliki apa-apa dan bukan siapa-siapa. Namun ternyata Tuhan berkenan memakainya dan Tuhan menolong dan menopang. Semua karena Tuhan. Melengkapi Musa, menolong Musa, menopang Musa, dan itu juga yang sesungguhnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun peran yang kita emban saat ini, mari kita bangun sebuah keyakinan bahwa setiap peran dan tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan kita hayati dan maknai oleh karena perkenanan Tuhan, oleh karena Tuhan yang melayakkan kita, sehingga kita dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab tersebut. Rasanya bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, pendengar RRI yang setia, dalam perjalanan kehidupan persekutuan GKP Bethel Cirebon, jika minggu yang lalu ada orang-orang yang merespon panggilan Tuhan dan menyatakan kesiapan dan kesediaan untuk melayani Tuhan dan kemudian diteguhkan sebagai penatua dan juga pengawas perbedaran jemaat. Di rapat pertama hari Kamis yang lalu masing-masing mendapat peran dan tanggung jawab. Puji Tuhan tidak banyak hal yang menjadi perhatian atau diskusi tentang peran dan tanggung jawab tersebut. Tentu dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan menolong dan menyertai kita, semua oleh karena Tuhan. Kalau Tuhan telah melayakkan dan memperkenankan, maka Tuhan sendiri yang akan ada di hadapan kita, di muka kita. Saya kembali di awal bulan Agustus bagaimana Yakub menang dalam pergumulannya dan membangun sebuah keyakinan Tuhan ada di depan kita. Para penatua dengan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana diwartakan akan dapat menunaikan dengan baik peran dan tanggung jawab tersebut oleh karena Tuhan. Keyakinan ini perlu terus dihayati dan dibangun. Dan lantas ada hal yang juga perlu dihayati. Kalau semua oleh karena Tuhan, maka apapun yang kita lakukan diperuntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kehormatan pribadi, tapi semata-mata untuk Tuhan. Rasanya bukan saja para penatua yang menghayati hal tersebut, tapi setiap kita, orang percaya, orang beriman, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan perkenankan kita untuk menjalani dan memaknai kehidupan. Kehidupan telah Tuhan karuniakan dalam kehidupan ini. Jika penghayatan dan pemaknaan bahwa kehidupan yang kita jalani oleh karena Tuhan, mari optimalkan, maksimalkan segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pendengar RRI yang setia, selalu orientasinya orang lain. Selalu diperuntukkan bukan untuk dirinya. Kasih yang diajarkan oleh Kristus, kita sebagai murid-murid Kristus, bagaimana kita diajak untuk mengasihi sesama, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi sesama menjadi panggilan kita. Mengasihi sesama tidak hanya berhenti pada ucapan mulut bibir kita, tidak berhenti pada benak pikiran kita. Seperti kalau kita bangun pagi,
hanya berpikir, tapi tidak bertindak dan melakukan apa-apa. Tapi seharusnya setelah kita memikirkan sesuatu, maka kita melakukan apa yang kita pikirkan, memikirkan apa yang kita lakukan. Itulah keberanian yang harus kita bangun dalam kehidupan ini. Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Jemaat, kami undang berdiri. Marilah kita perbaharui pengakuan iman kita bersama-sama dengan jemaat dari segala abad dan tempat. Kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ibu, Bapak, jemaat yang terkasih, sebagai salah satu ungkapan syukur kita akan membawa persembahan kita ke hadirat Tuhan. Kalau tadi sudah di depan memasukkan, silakan bawa ke depan. Dan Bapak Ibu, marilah kita bawa persembahan kita, dan yang mendasari persembahan kita banyak hal ada di dalam ayat Alkitab. Tetapi yang lebih utama adalah kerelaan hati kita. Yang lebih utama adalah ketulusan hati kita. Mari kita membawa persembahan kita dengan tulus hati. Sementara kita bawa persembahan, kita nyanyikan pujian. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kehidupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas Pekerjaan walau tubuh pun lemah. syukur atas kasih sayang.
Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas kebenaran yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu-lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluar Mari kita bangkit berdiri. kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bawa ke hadirat Tuhan dalam doa. Tuhan, inilah kami, inilah jemaat-Mu, inilah persembahan kami. Berkatilah persembahan ini sehingga bermanfaat bagi kami, bermanfaat bagi gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Akan disampaikan pokok-pokok warta jemaat pada Minggu pagi ini 30 Agustus 2020. Pada hari ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Daryatno. Terima kasih atas pelayanannya. Dan juga pada hari ini kita disiarkan langsung melalui RRI dan juga melalui streaming YouTube. Semoga pelayanan ini dapat menjadi berkat bagi semua, bagi pendengar RRI dan kepada petugas RRI yang membantu pelayanan kita pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada segenap petugas pelayanan di dalam ibadah pada minggu pagi ini, juga tim multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Dengan penuh sukacita kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, apabila ada jemaat tamu yang baru pertama kali beribadah di GKP Jemaat Petra Cirebon. Kami mohon kesediaannya untuk dapat memperkenalkan diri dengan berdiri. Baik, terima kasih. Pelayanan kebaktian sepekan KTM tanggal 2 September dilayani oleh Pendeta Daryatno dan petugas liturgi Bapak Otto pada hari Rabu. Kemudian rapat persiapan majelis jemaat Kamis 3 September. Kegiatan KPP berupa pemahaman Alkitab pada hari Jumat 4 September dilayani oleh Pendeta Daryatno. Pendampingnya adalah Ibu Yusrini dan konsumsi oleh Ibu Martini Baru Ginting. Dan kegiatan KPB dalam bentuk kerja bakti pada hari Sabtu 5 September dipimpin oleh Penatua Sulistianto jam 10 pagi. Bapak Ibu, disampaikan berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, nama Bapak Jemuna, anggota jemaat Pos Kebaktian Panguragan Bangu 2, pada tanggal 24 Agustus 2020 di Bangu 2. Atas nama jemaat, Majelis Jemaat GKP Cirebon menyampaikan turut berduka cita dan kiranya keluarga yang tinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Dan juga telah dilayankan ibadah syukur penghiburan pada hari Sabtu kemarin, tanggal 29 Agustus 2020 sore. Tuhan Yesus memberkati. Undangan pertemuan Majelis Jemaat dan PPJ. Melalui warta jemaat ini, kami mengundang kepada anggota Majelis Jemaat dan PPJ untuk dapat hadir dalam pertemuan pada hari Kamis 3 September 2020 pukul 19 bertempat di ruang konsistori. Mohon kehadiran
Majelis Jemaat dan PPJ. Sebagai informasi, bulan sosial GKP pada tahun ini dilaksanakan khusus untuk mendukung Panti Asuhan Tanjung Barat yang terkena dampak COVID dan pendeta emeritus dan janda pendeta. Hal itu sudah kita laksanakan, puji Tuhan. Pada hari Minggu lalu kita sudah terkumpul 1.432.500. Terima kasih atas dukungan persembahan dari Bapak Ibu jemaat sekalian. Majelis Jemaat juga telah menerima persembahan berupa gorden dari keluarga NN yang telah dipasang di belakang mimbar. Hal ini memang diperlukan gorden ini karena ketika live streaming sering sekali terlihat ada pantulan dari kaca di atas pintu belakang. Sekali lagi, atas nama jemaat, Majelis Jemaat ucapkan terima kasih atas persembahan gorden ini. Tuhan memberkati. Laporan keuangan secara ringkas untuk periode 21 sampai 29 Agustus 2020. Total penerimaan 4.244.000. Saldo per 20 Agustus adalah Rp248.497 untuk kasnya dan bank 90.107. Sehingga total penerimaan 4.492.497. Pengeluaran totalnya dalam minggu ini adalah 832.000, maka saldo per 29 Agustus 2020 untuk kas adalah Rp3.660.497. Untuk laporan keuangan lainnya, Bapak Ibu bisa melihat dari warta yang dibagikan melalui WhatsApp grup ya. Demikian warta jemaat pada, ada satu lagi. Bapak Ibu, pada hari Kamis kemarin sudah dilaksanakan rapat Majelis Jemaat untuk menentukan struktur Majelis Jemaat dan PPJ untuk GKP Jemaat Bethel Cirebon periode 2020-2024. Strukturnya adalah sebagai berikut. Ketua Umum Pendeta Daryatno MSI juga merangkap Ketua Bidang Teologi. Ketua Bidang Dana Penatua Gusye Harun Tukahu. Ketua Bidang Daya Penatua Agus R. Majia. Sekretaris 1 Penatua Sabtono. Sekretaris 2 Penatua Johan DF Mandua Pesi. Bendahara 1 Penatua Tiolena P. Hutapea. Bendahara 2 Penatua Andam Yuryadi. Koordinator Bidang Pelayanan Anak Penatua Diah Puspita Agustin. Korbit Pelayanan Remaja, Pemuda dan Dewasa Muda, Penatua Hermin P.D. Susanti. Korbit Pelayanan Perempuan, Penatua Mary Mahodim Manuputi. Korbit Pelayanan Kaum Bapa, Penatua Sulistianto. Korbit Pelayanan Warga Usia Indah, Penatua Willem A. Pati. Korbit Kebaktian Jemaat dan PMG, Penatua Anita Tobing. Korbit Pelayanan Pos Kebaktian dan Pelayanan Sektoral, Penatua Otto Agusta. Korbit Pelayanan Diakonia dan Kedukaan Jemaat, Penatua Berti S. Mantiri. Korbit Bidang Harlik, Penatua Ade Gunarsa Jalimun. Korbit Pelayanan Binalitbang, Penatua Stevi S. Patikawa. Dan untuk PPJ, Ibu Aris Harlinawati, Ibu Perihanung Eka Ayu, dan sekaligus ralat Bapak Ibu, di dalam warta jemaat tertulis Sri Retnaningsih, seharusnya Sri Mulyaningsih. Demikian warta jemaat disampaikan. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu telah sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan bersama-sama bersyafaat dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan
oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu. Sebagaimana kami ada, kami meyakini itu semua oleh karena Tuhan. Tuhan perkenankan kami menjalani dan memaknai kehidupan melalui berbagai peran dan tanggung jawab yang kami jalani tengah-tengah kehidupan. Kami bersyukur tatkala kami sebagai orang tua, Tuhan berkenan menolong dan menopang, mengasuh dan mendidik anak-anak kami, mendampingi mereka agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tatkala kami sebagai anak, kami pun memohon Tuhan menyertai dan memberkati peran kami sebagai anak di tengah-tengah tanggung jawab pendidikan yang tengah kami tekuni maupun pekerjaan yang tengah kami jalani. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menolong dan menopang. Demikian juga atas pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami sambut dengan penuh rasa syukur dan kami meyakini bahwa Tuhan menolong dan menopang, menyertai dan memberkati setiap kami dalam berbagai peran dan tanggung jawab yang Tuhan perkenankan. Kami mengucap syukur Tuhan karena sebagai persekutuan Tuhan telah memberkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, mereka yang merespon panggilan Tuhan melalui peneguhan penatua dan pengawas perbendaharaan jemaat pada minggu yang lalu. Dan mulai minggu ini mereka pun juga telah berbagi peran di dalam struktur organisasi yang ada. Kami mau serahkan mereka semua dalam struktur yang ada hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menolong dan menopang mereka. Tuhan memperlengkapi mereka agar apa yang Tuhan perkenankan dapat ditunaikan dengan baik, bahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami pun memohon kiranya kasih karunia Tuhan terus mengeratkan persekutuan GKP Bethel Cirebon, khususnya melalui pengembangan penata layanan yang dilakukan oleh para penatua dan pengawas perbendaharaan jemaat. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menyertai dan memberkati persekutuan pelayanan dan kesaksian yang terus dihayati dan dimaknai di tengah-tengah jemaat-Mu GKP Bethel Cirebon. Kami pun berdoa bagi komisi-komisi, panitia-panitia, tim dan unit pelayanan yang ada dalam berbagai program dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakannya. Kiranya Tuhan menyertai memberkati agar semua dapat berjalan dengan baik, bahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam persoalan dan pergumulan, baik sebagai pribadi, keluarga maupun di tengah-tengah persekutuan. Tuhan berkenan hadir campur tangan. Karena kami yakin dan percaya oleh karena campur tangan Tuhan semata, kami boleh menemukan jalan keluar. Kami mau serahkan setiap pergumulan kami, baik jemaat-Mu yang hadir di tengah-tengah ibadah saat ini maupun pendengar RRI yang setia. Tuhan sendiri yang menolong dan menopang, menyertai dan memberkati dalam perjuangan kami mengatasi dan menyelesaikan berbagai persoalan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena kesehatan yang melemah, oleh karena sakit yang mereka derita. Kiranya Tuhan berkenan hadir, Tuhan menyertai dan memberkati, dan Tuhan karuniakan kesembuhan bagi mereka. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Rumayar, Bapak Sumari, Ibu Diana Palupi, Ibu Lili Luntungan, Ibu Herlina Runtu Kaunang, Ibu Rita Tahitu, Saudari Andini Rizkia Puspita Sari Ismula, Ibu Sri Tati Kustiati, Ibu Miriam Agni Marwanaya Liatemia, Ibu Maria Pangkola, Ibu Elizabeth Wijaya Tahitu, Bapak Solihin MS Itumorang, Ibu Sudijati, Bapak Yosef Luntungan, Ibu Eti Arianti, Bapak Thomas Manuputi, dan juga Ibu Maria Luntungan. Tuhan jamah, Tuhan angkat segala penyakit, Tuhan berkati obat-obatan yang digunakan, upaya-upaya penyembuhan yang dilakukan. Tuhan karuniakan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami atas kebahagiaan dan sukacita yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kehidupan melalui pertambahan usia mereka, baik kelahiran maupun perkawinan. Secara khusus pada hari ini Tuhan tambahkan usia bagi Bapak Nyoman Suryadi Antoni Palar. Tuhan sertai berkati ia dalam seluruh keberadaannya,
Peran dan tanggung jawab yang Tuhan perkenankan dapat ditunaikan dengan baik oleh karena penyertaan Tuhan. Mampukan ia untuk terus menghayati cinta kasih dan kebaikan yang hadir dalam seluruh langkah kehidupannya, sehingga hari-hari yang dijalani sebagai ungkapan syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Kami pun menghayati cinta kasih Tuhan melalui kehadiran para orang tua kami, usia indah di mana mereka boleh mendampingi kami dalam perjalanan kehidupan sebagai sebuah persekutuan, membangun persekutuan sebagai keluarga Allah. Mereka yang tetap setia pada iman percaya mereka, mampukan kami Tuhan untuk terus dapat memiliki kesetiaan iman percaya sebagaimana para orang tua yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah persekutuan. Kami pun berdoa bagi setiap keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu, kiranya Tuhan sertai dan berkati. Pakailah keluarga kami menjadi alat, menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami berdoa bagi keluarga Jin Efrata Sugihen, keluarga Ferry FC Situmorang, keluarga Ibu Elizabeth Wijaya, keluarga Ibu Turika, keluarga Sundrioyong Leatemia, keluarga Ibu Meriam Egeni Marwanaya, keluarga Wiapati, keluarga Ibu Sri Tati Kustiati Ginting. Kasih setia Tuhan pun menyertai, memberkati setiap kami yang hadir dalam kebaktian saat ini, dalam berbagai peran dan tanggung jawab yang Tuhan perkenankan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja di kota Cirebon, demikian juga di seluruh Indonesia, agar terus berupaya, berjuang, menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat tercinta Indonesia yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah. Kami pun berdoa bagi pemimpin kami, pemerintah kami, Tuhan berikan hikmat dan kuasa bagi mereka, agar mereka dapat menghayati, melaksanakan tanggung jawab kepemerintahannya, didasari pada takut akan Tuhan. Kami menyerahkan setiap persekutuan kami dalam kebersamaan klasis dan sinode Gereja Kristen Pasundan. Tuhan berkati senantiasa upaya dan perjuangan Gereja Kristen Pasundan untuk menjadi gereja bagi sama. Kiranya Tuhan sendiri yang berkenan menyertai dan memberkatinya. Kami juga hendak melantunkan dan mengungkapkan doa-doa kami baik sebagai pribadi, keluarga maupun sebagai persekutuan. Kami juga berdoa bagi keluarga almarhum Bapak Jimuna, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, kedukaan dan rasa kehilangan yang dialami keluarga juga menjadi rasa kehilangan dan kedukaan kami sebagai persekutuan. Mampukan kami Tuhan untuk saling menopang, memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Oleh karena Tuhan menghadirkan kami di tengah-tengah kehidupan ini untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan kehendak Tuhan. Kami mau serahkan doa dan pengharapan kami hanya dalam Kristus Yesus, dan kami pun tidak bersama-sama berdoa sebagaimana yang Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi menjelang siang ini. Kita menaikkan puji dari pelengkap Kidung Jemaat 182, bait 1, 4, dan 5. Tanpa pamrih, bergaya terus dengan hati teguh.
Jalanlah hidup bersama dengan berkat Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.